Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial. Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Kita akan membahas bagaimana ilmu pengetahuan sosial atau IPS berkembang dari awal hingga kini. Nah, apa sih IPS itu? Jadi, ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah bidang studi yang mempelajari kehidupan sosial manusia. Lewat IPS, kita belajar bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka membangun masyarakat. IPS menggabungkan berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, dan antropologi. Jadi, bisa dibilang IPS adalah pelajaran yang membantu kita memahami dunia dan lingkungan sosial kita sendiri. Contohnya, lewat IPS, kita bisa tahu bagaimana sejarah perjuangan bangsa, bagaimana perekonomian berjalan, sampai bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan alam di sekitarnya. Pada tahun 1916, sebuah lembaga bernama National Council for the Social Studies atau NCSS didirikan untuk mengembangkan konsep IPS di sekolah-sekolah. Dari situ, pelajaran IPS mulai menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Di banyak negara, IPS digunakan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran sosial dan nasionalisme pada generasi muda. Itulah sebabnya IPS tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga nilai-nilai sosial. Perkembangan IPS di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai menyusun kurikulum pendidikan nasional. Nah, pada kurikulum 1975, barulah istilah ilmu pengetahuan sosial atau IPS digunakan secara resmi untuk tingkat SD dan SMP. Tujuannya adalah agar siswa memahami kehidupan masyarakat dari berbagai sudut pandang, sejarah, ekonomi, geografi, dan sosial. Lalu, pada kurikulum 1984 hingga 2006, IPS semakin ditekankan sebagai pelajaran integratif. Artinya, berbagai bidang sosial digabungkan jadi satu kesatuan. Kemudian, dalam kurikulum 2013, IPS diajarkan secara tematik dan konseptual supaya siswa bisa mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata di sekitar mereka. Misalnya, saat belajar tentang ekonomi, siswa juga bisa membahas kegiatan jual beli di pasar sekitar rumah. Dengan begitu, belajar IPS jadi lebih bermakna dan menyenangkan. Kalau begitu, apa sih tujuan dan pembelajaran IPS? Jadi, tujuan utama IPS adalah membantu kita menjadi warga negara yang baik, berpikir kritis, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Melalui IPS, kita belajar memahami perbedaan budaya, menghargai pendapat orang lain, dan bekerja sama dalam masyarakat. IPS juga menumbuhkan rasa cinta tanah air serta tanggung jawab sosial. Selain itu, IPS melatih kita agar bisa menganalisis masalah sosial di sekitar, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Dengan memahami hal-hal itu, kita bisa mencari solusi dan ikut berperan dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Jadi teman-teman, IPS bukan sekedar pelajaran hafalan. IPS mengajarkan kita untuk memahami dunia, menghargai sejarah, dan peduli terhadap sesama. Dari masa ke masa, IPS terus berkembang agar kita bisa menjadi generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.